Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mirdad dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan pada aksi nyata topik 1 penelitian tindakan kelas dalam PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2024. Apa itu PTK? PTK sendiri itu dibagi menjadi 3 poin, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian sendiri ini yang berarti kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi. Sedangkan tindakan sendiri ini adalah gerak atau aksi yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada kelas sendiri, ini adalah seperti sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dan dari guru yang sama pula di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya pada slide ketiga ini saya menjelaskan filosofi, bahwasanya filosofi ini terdapat beberapa para ahli yang saya ambil. Ada John Dewey, John Collier, Kurt Lewin, Stephen Corey, Lawrence Stenhouse. Menurut John Dewey ini sendiri yaitu memprakarsai penerapan penelitian tindakan di pendidikan. Sedangkan John Collier ini adalah menginisiasi proyek komunitas pendidikan di kalangan suku Indian Amerika Serikat dan menjelaskan suatu bentuk penelitian tentang kebutuhan khusus bagi masyarakat lokal. Sedangkan menurut Kurt Lewin ini menerapkan strategi penelitian tindakan sebagai suatu metodologi. Adapun Stephen Corey praktisi sebaliknya terlibat untuk melakukan penelitian agar terjadi perubahan dalam pendidikan. Yang terakhir ada Lawrence Stenhouse, yaitu mendorong guru untuk menjadi peneliti. Selanjutnya ada arti PTK itu sendiri, ya, yang dimana penelitian yang menekankan pada praktek sosial bertujuan ke arah peningkatan suatu proses siklus diikuti penemuan yang sistematis, reflektif, partisipatif, dan ditentukan oleh pelaksananya menurut Creswell 2008, yang sehingga bertujuan untuk menguji praktik pendidikan secara sistematis dan menggunakan teknik tertentu berdasarkan asumsi. Selanjutnya ada manfaat PTK. Setelah kita mengetahui apa itu PTK dan kita beralih ke manfaatnya. Manfaatnya sendiri, yang pertama ada meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. Yang kedua ada menumbuhkan budaya meneliti sebagai perwujudan profesionalisme guru. Yang ketiga ada meningkatkan kolaborasi antar pendidik. Yang keempat melatih guru untuk menjadi problem solving yang handal. Yang kelima ada meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Sehingga dapat diambil kesimpulan, manfaat dari PTK sendiri ini adalah untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas guru dalam pembelajarannya. Setelah kita mengenali manfaat, kita ada proses penentuan PTK. Dalam proses penentuan PTK sendiri ini dimulai dari KPM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Lalu kita menemukan permasalahan pada peserta didik, subjek materinya maupun metode pembelajarannya. Lalu kita merambah ke professional judgment, yaitu peningkatan mutu pembelajaran. Lalu kita baru masuk ke dalam penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki sistem dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya ada permasalahan yang dapat dijadikan PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada motivasi belajar yang rendah, partisipasi siswa rendah, hasil belajar sebagian
siswa belum mencapai KKM, kesulitan memahami materi, kesulitan kerjasama dan tanggung jawab rendah, dan lain sebagainya. Dapat diambil kesimpulannya juga di sini kita telah melihat bahwasanya permasalahan-permasalahan di dalam kelas ini tentunya adanya kekurangan dalam suatu pembelajaran yang kurang menarik sehingga menimbulkan permasalahan yang dapat dijadikan untuk penelitian tindakan kelas. Selanjutnya di sini setelah kita mengenal manfaat dan proses penentuan PTK, lalu masalah-masalah tentang PTK, selanjutnya kita merambah ke karakteristik PTK. Karakteristik PTK sendiri ini yaitu adanya aksi atau tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Penelitian kelas yang dilakukan dengan mencobakan berbagai tindakan inilah yang menjadikan karakteristik penting bagi penelitian tindakan kelas. Selanjutnya ada prosedur tentang PTK. Sebelum kita terjun dalam tentang penelitian tindakan kelas, kita alangkah baiknya awal yang pertama itu adalah melakukan perencanaan, yang dimana mau kita pergi ke pasar pun kita sebelumnya sudah melakukan perencanaan, sehingga dalam penelitian tindakan kelas harus ada yang awalnya itu perencanaan untuk merencanakan sehingga tujuannya tercapai. Yang kedua ada tindakan. Tindakan itu adalah aksi atau gerak yang kita lakukan untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Lalu kita mengobservasi, mengamati, lalu setelah itu kita merefleksi bagaimana ada peningkatan atau tidaknya. Mungkin cukup dan terima kasih.